Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Dimulya, absen 10 dari kelas 11 Perhotelan 3. Di sini saya akan membahas bagian pertama, yaitu Pancasila, unit 2, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Apa itu penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar warga negara, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara, berani mengutamakan kebenaran dan keadilan, menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Ada juga contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sikap positif dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan cara tidak melakukan pola hidup yang berlebihan atau boros, menjunjung tinggi perdamaian, menghindari kekerasan, dan menghindari sikap kedaerahan yang terlalu berlebihan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara memiliki beberapa poin penting, yaitu dasar negara Pancasila. Pancasila bukan hanya ada sebagai dokumen resmi atau seremonial, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Penerapan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. 3 tataran nilai Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita akan menelaah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Mari kita telah lebih detail wujud nilai instrumental dan nilai praksis pada setiap sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan membahas pada bagian 2 UUD Undang-Undang Dasar unit 2, yaitu hubungan antar regulasi. Apa itu hubungan antar regulasi? Hubungan antar regulasi adalah konsep yang berkaitan dengan cara berbagai elemen regulasi berinteraksi dan saling mempengaruhi. Ini mencakup aturan, standar, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, badan regulasi, atau organisasi non-pemerintah. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hierarki hukum. Aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi di sini regulasi adalah seperangkat peraturan yang mengendalikan suatu tatanan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan ketaatan. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi regulasi pemerintah adalah yang paling umum. Hierarki regulasi tidak hanya menunjukkan tingkatnya, tetapi juga hubungan antar regulasi yang tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih. Regulasi UU harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif antar peraturan. Contoh kasus penerapan hierarki dan hubungan antar regulasi adalah implementasi otonomi daerah yang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kewenangan daerah. Kewenangan daerah mencakup berbagai bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta bidang lain yang dikecualikan. Bidang lain yang termasuk dalam kewenangan daerah meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.